Rismon Sianipar betul-betul koplak ya. Tidak saja ke tempat KKN-nya Pak Jokowi, dia juga menyambangi kediaman Pak Kasmujo dan di sana dia diusir sahabat. Artinya bagi kita Rismon ini memang sudah tidak waras lagi. Wajar saja kalau kemudian digepre oleh Sekjen Projo. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini karena nggak apa ya, seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri Iya, karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang Anda. Saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Bareskrim, udah kan betul keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi tidak memotong kalimat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba, Rismon Sianipar. Saya lebih tertarik memanggilnya dengan Rismon Tapepar. Tapepar itu dalam bahasa lokal artinya orang ini betul-betul tidak tertolong lagi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama di awal, saya kira tampak jelas bagaimana Rismon Sianipar ini berupaya keras mendegradasi Pak Jokowi sampai ke lokasi KKN dan juga ke rumahnya Pak Kasmujo. Dan apa yang terjadi sahabat, Rismon Sianipar betul-betul dipermalukan oleh Sekjen Projo. Kenapa ya? Karena ulahnya sendiri. Memang terkesan bahwa Rismon ini sudah rada-rada gila ya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan dengan situasi yang dia hadapi hari ini, karena saya yakin dalam waktu dekat dia akan menjadi tersangka pasal berlapis. Efek dari kelakuannya sendiri. Ya pastilah Pak Jokowi pasti merasa sangat terhina dengan apa yang mereka lakukan para gerombolan ini. Untuk lebih jelasnya coba kita simak seperti apa suasana perdebatan pada malam hari itu. Bang Rismon, dapat apa saja Bang di lokasi KKN Jokowi di Boyolali ya? Iya, kami mengunjungi langsung Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kami tidak mendapati bukti atau dokumen tertulis apapun. Karena menurut Pak Camat yang kami jumpai, bahwa berkas-berkas yang berusia 40 tahun itu sudah dibuang atau karena tidak diperlukan atau dihancurkan begitu ya. Lalu karena keterangan dari para teman Pak Jokowi ya pada 15 April 2025 pada pertemuan di UGM mengatakan bahwa mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyang kalau nggak salah. Nah, itu kami konfirmasi ke Bu Kepala Desa bahwa memang tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah Ibu Kepala Desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya tahun 1983. Nah, berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi publik. Ini benang merahnya belum ketemu ya menurut Bang Rismon ya? Iya Mbak. Jadi terutama hari ini info terbaru bahwa kami juga mengunjungi
rumah dari Pak Kasmujo di Pogung Kidul di Yogyakarta. Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing, Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya, itu sudah pernah dibahas, Bang Rismon. Saya sedikit saja ingin meminta tanggapannya Bang Relly, karena apakah ingin berkomentar juga. Bang Relly, setelah melihat upayanya seorang Bang Rismon sampai turun langsung mengecek dan semua hal yang tadi dianggap oleh Bang Rismon belum ada benang merahnya katanya. Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya rasakan apa keterangan dari Barreskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban, dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini kadang apa ya, seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri iya, karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Barreskrim, udah kan betul keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi tidak memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi saya rasa seperti kurang nggak perlu kita tanggapi lagi lah. Bang Rismon kita gantian ya, Bang Regan dulu, setelah itu baru Bang Res. Jangan merendahkan saya Anda. Bang Rismon, sebentar ya, Bang Regan dulu ya. Lanjutkan, silakan Bang Regan. Iya, Saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih apa keterangan dari Barreskrim, Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun, keterangan-keterangan dari manapun, Saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga. Saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan ditanya tuh. Anda peneliti atau apa? Kau nggak paham kau. Jangan menyepelekan orang Anda ini. Apa yang dicoba dibuktikan Bang Rismon atau gali juga kuburan lurahnya? Nah, saya kira jelas sahabat ya, kita sudah saksikan bersama-sama. Ada beberapa poin saya kira yang sangat krusial bagi seorang Rismon Sianipar. Yang pertama, ketika dia masih selalu mengurusi ijazah Pak Jokowi yang dianggapnya palsu, sementara UGM sendiri sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Kan lembaga ini yang mengeluarkan sebenarnya ijazah tersebut, sehingga yang paling berhak mengetahui bahwa itu palsu atau asli adalah UGM sendiri. Yang kedua, bahwa pihak Mabes Polri sudah mengeluarkan rilisnya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang lain sesungguhnya untuk menyoal soal ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang melakukan itu, ya saya kira cari gara-gara saja. Ya salah satunya si Rismon ini dengan seluruh gerombolannya. Tapi kita lihat saja ke depan seperti apa prosesnya. Yang pasti bahwa keyakinan saya makhluk ini semua akan kena pasal berlapis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.